akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam kelas 12 semester ganjil dengan kompetensi dasar mengidentifikasi kiprah masing-masing Wali Songo dalam penyebaran Islam. Selamat menyaksikan. Nah, sebelumnya, apakah kalian tahu Wali Songo itu apa? Wali Songo itu berasal dari bahasa Jawa yang artinya 9 wali yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Wali Songo terdiri dari Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. Nah, yang pertama adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik, nama lainnya adalah Maulana Malik Ibrahim atau yang biasa disebut Bapak Para Wali. Beliau berasal dari Turki dan termasuk orang pertama yang masuk ke Pulau Jawa untuk menyebarkan agama Islam loh. Pertama kali dakwah beliau ada di Desa Sembalo, Kabupaten Gresik, dan beliau juga mendirikan masjid di Desa Pasucinan, Gresik. Yang kedua yakni Sunan Ampel atau putra dari Sunan Gresik dan Dewi Chandrawulan. Nama beliau yang asli adalah Raden Rahmat. Beliau dilahirkan di Campa pada tahun 1401 Masehi. Beliau juga mendirikan Masjid Agung Demak untuk berdakwah dan mendirikan pondok pesantren di Ampel Denta. Dakwah yang paling terkenal dari beliau adalah falsafah molimo atau 1. Moh mabuk, tidak minum alkohol. 2. Moh main, tidak berjudi. 3. Moh madon, tidak berzina. 4. Moh madat, tidak memakai obat-obatan. Dan yang terakhir, moh maling, tidak mencuri. Sunan Bonang atau yang biasa disebut Raden Magdum merupakan putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Beliau pernah belajar agama Islam di Malaka. Setelah usai, beliau mendirikan pondok pesantren di Tuban. Dakwah yang terkenal dari beliau yaitu melalui kesenian sastra berbentuk suluk, tembang tamsil, menciptakan tembang tombok ati, gamelan Jawa pada pewayangan yang diberi nuansa cerita Islami. Yang keempat yaitu Sunan Giri. Sunan Giri, nama aslinya Raden Paku, merupakan putra dari Maulana Ishak. Beliau lahir di Desa Blambangan pada tahun 1442 Masehi. Beliau pernah berguru kepada ayahnya selama 3 tahun. Beliau juga mendirikan pondok pesantren di Desa Sidomukti, Kebomas. Pesantrennya terus berkembang hingga menjadi kerajaan kecil yaitu Giri Kedaton. Peninggalan yang ditinggalkan oleh Sunan Giri yaitu berupa kesenian tradisional, permainan anak seperti jelungan dan cublak suwung, serta lagu Jawa Pucung dan Asmaradana. Yang kelima yaitu Sunan Derajat. Sunan Derajat nama aslinya Raden Kosim merupakan salah satu putra dari Sunan Ampel. Beliau diberi tugas pertama oleh ayahnya berdakwah di daerah pesisir Gresik, kemudian mendirikan padepokan santri dalam Duwur. Dakwah beliau dengan cara mensejahterakan kehidupan rakyat dan mengajarkan tentang syariat Islam. Beliau juga mempelopori penyantunan terhadap anak yatim dan orang sakit. Sunan yang keenam yaitu Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Beliau lahir di Tuban pada tahun 1450 Masehi. Dakwah beliau dengan cara pemahaman agama berbasis salaf, yaitu kesenian dan kebudayaan, seperti seni ukir, wayang, gamelan, dan seni suara, lir-ilir, dan gundul pacul untuk menyebarkan agama Islam. Sunan yang ketujuh yakni Sunan Kudus. Nama aslinya Ja'far Shodiq dan merupakan putra dari Raden Utsman Haji dan Syarifah Rohil. Beliau berasal dari Yerusalem, Palestina. Beliau memiliki gelar Waliul Ilm atau orang yang berilmu. Beliau memanfaatkan simbol Hindu-Buddha sebagai dakwahnya, seperti arsitektur Masjid Kudus. Bentuk dari menara, gerbang, serta pancuran atau padasan wudhu pada Masjid Kudus melambangkan 8 jalan Buddha. Yang ke-8 yakni Sunan Muria. Nama asli Sunan Muria adalah Raden Umar Said, merupakan putra dari Sunan Kalijaga. Pusat dakwah beliau berada di Gunung Muria dan dakwahnya melalui kesenian dan kebudayaan dengan menciptakan media tembang sinom dan kinanti. Dan yang terakhir Sunan Gunung Jati. Nama asli beliau adalah Syarif Hidayatullah, turunan Keraton Pajajaran dan Nyai Rara Santang. Pusat dakwah beliau berada di Cirebon. Dakwah beliau kecenderungan ke Timur Tengah yang lugas serta mendekati masyarakat dengan membangun infrastruktur berupa jalan.
udah pada paham kan mengenai Wali Songo atau 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa? Agar pemahaman kita lebih baik dan lebih terampil, alangkah lebih baiknya kita bernyanyi bersama-sama lagu tentang nama-nama Wali Songo. Berikut adalah cuplikannya.